Shalom, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di akhir pekan ini. Kita mau mendengar firman Tuhan, tapi mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang satu pekan ini. Dan di akhir pekan ini, biarlah firman-Mu mewarnai kehidupan kami. Biarlah kami hidup di dalam firman-Mu, dalam terang kebenaran akan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini, Mazmur 123 ayat 3. Mazmur 123 ayat 3. Demikian tertulis dalam Mazmur 123 ayat 3. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau orang makan, lapar, pasti dia makan, kenyang. Tetapi kalau dibilang di sini kenyang dengan penghinaan, ini bukan berarti karena lapar untuk dihina atau ingin dihina, enggak. Tapi seperti dicekoki dengan penghinaan. Dicekoki berarti tidak menginginkan sebenarnya, tetapi dipaksa. Sehingga dia merasa terhina sekali. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Nyanyian ziarah yang biasa dinyanyikan ketika naik tangga per tangga di bait Allah. Nah, nyanyian ini ketika naik masuk ke rumah Allah, membawa segala pergumulan hidup, berseru berarti hanya kepada Tuhan. Exaudi, berseru hanya kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kenyang karena dicekoki dengan penghinaan. Tidak menginginkan, tapi menyerukannya hanya kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, semua kita tidak ada yang mau hidup menderita, bukan? Tidak ada yang menginginkan itu. Tapi kadang datang penghinaan. Dan itu sangat melukai hati atau membuat kita gundah gulana. Firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini. Berserulah hanya kepada Tuhan. Sampaikan deritanmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, berarti karena kita percaya hanya Tuhan yang mampu menolong. Dan ini kuncinya. Kuncinya adalah kalau kita percaya kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, kita tahu artinya bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong dan memberi kekuatan. Saudara kasih Tuhan, setelah kenaikan Tuhan Yesus, murid-murid Yesus sudah diingatkan untuk tinggal bertahan di Yerusalem menunggu hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan rohnya atau semangatnya atau kekuatannya itu, yaitu Roh Kudus. Dan mereka berkumpul tiap-tiap hari dan berdoa, menantikan kedatangan Roh Kudus. Dan benar, Roh Kudus adalah kekuatan. Saat ini, dalam menjalani masa ini, kita akan sampai dihantar kepada peringatan akan turunnya Roh Kudus. Dan ini yang diingatkan kepada kita. Apapun deritamu, apapun susahmu, apapun pergumulanmu, dalam menjalani kehidupan ini, apalagi berjuang di jalan yang benar, terlebih ketika ditimpakan dengan hal-hal yang tidak benar. Dan kasih Tuhan, kekuatan kita adalah Roh Tuhan. Nah, oleh karena itu, berserulah hanya kepada Tuhan saja. Seruan ini mengatakan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Itu adalah seruan di mana selesaikan ini Tuhan. Tolong, angkat. Dan itu berarti mau menyerahkan pengharapan kepada Tuhan. Dan kabar baiknya saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang ketika dia tergerak oleh belas kasihan, dia melakukan hal-hal yang ajaib. Bartimius, seorang buta pengemis, ketika dia mendengar Yesus mau lewat, dia bertanya, ada apa ini rame-rame? Katanya gitu kan. Yesus orang Nazaret lewat. Lalu dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Datang orang sekitar, jangan ribut. Bayangkanlah Yesus seperti orang VVIP yang dikelilingi orang-orang. Yang ada yang mau cari makan, ada yang mau sembuh, ada yang mau melihat dia, ada yang mau mendengar dia. Ada yang cuma mau kalau zaman sekarang foto-foto gitu seperti. Tapi Bartimius disuruh diam semakin teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berhenti. Lalu bilang, siapa yang memanggil aku? Panggillah dia. Dan Yesus bertanya kepada Bartimius, kalau kita baca,
di dalam kitab Matius. Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Permintaan Bartimius, aku ingin melihat. Artinya begini, teriakan jeritan kasihani, Tuhan tolong, itu menggerakkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan tergerak dengan belas kasihan, Tuhan melakukan hal yang ajaib. Saudara yang kasih Tuhan, percayalah, Allah kita Allah yang penuh dengan belas kasihan. Apapun pergumulanmu, penderitaan, kesusahan, jangan mundur untuk tetap percaya kepada Kristus. Minta kekuatan dari Tuhan dan terlebih lagi, berserulah hanya kepada Tuhan. Jangan minta pertolongan dari benda-benda keramat atau kekuatan dunia. Tapi percayalah akan kuasa Tuhan. Dan dengan cara yang ajaib, Dia tahu mengangkat derita kita. Berserulah hanya kepada Tuhan. Karena kita punya Allah yang hatinya penuh dengan belas kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Berkatilah firman-Mu, dan biarlah kami hanya mempercayakan hidup kami. Dan hanya menantikan pertolongan hanya dari Tuhan semata. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang penuh dengan belas kasih, yang mengerjakan perbuatan ajaib bahkan menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, hidup kami adalah milik Kristus dan kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.